Pria ini adalah orang terakhir di bumi. Lalu dia melihat sebuah manekin. Dia mencari orang dari kota ke kota. Phil telah bepergian ke seluruh negeri, tetapi tidak melihat sosok manusia satupun. Phil putus asa dan memutuskan untuk tinggal sementara di kota Tucson. Dia masuk sembarangan ke sebuah rumah besar untuk ditinggali. Anggur seharga ratusan ribu dolar hanya dia gunakan untuk berkumur. Lalu mendorong fosil di museum untuk hiasan di meja makan. Lukisan senilai ratusan juta dolar tergantung di mana-mana. Setelah beberapa saat merenovasi, dia hanya berbaring di tempat tidur sambil mengobrol. Dia mengatakan kepada Tuhan untuk memberinya seorang wanita. Tinggal dengannya juga tidak apa-apa. Hari berikutnya dia pergi ke supermarket. Dia menembak pintunya dan menerobos masuk. Lalu mendorong tumpukan minuman dengan troli. Mengambil banyak barang tanpa meninggalkan satupun. Sebenarnya dia punya uang, tapi tidak punya tempat untuk membelanjakannya. Dia bermain di satu tempat sepi, memecahkan beberapa lampu kaca. Baginya bermain sendiri juga sangat menarik. Karena bosan, ia mengeluarkan akuarium, lalu menggunakan mobil untuk mendorong bola memecahkan akuarium tadi. Ini mobil edisi terbatas. Setelah dinyalakan, dia mendorongnya turun untuk menabrak mobil lain hingga meledak. Phil sangat bahagia. Di siang hari dia bermain trik yang gila sendirian. Namun pada malam hari ia merasa sedih, memikirkan keluarganya yang dahulu selalu ada di sisinya. Dan sekarang, puluhan miliar barang berharga tidak bisa mengatasi kesepiannya. Kini setengah tahun berlalu. Phil tidak lagi menikmati hidup. Rumah mewahnya berubah menjadi tempat penampungan sampah yang mengerikan. Phil juga mulai terganggu mentalnya. Melihat wanita tua di majalah. Tiba-tiba dia merasakan perasaan aneh di hatinya. Phil menuangkan anggur seharga jutaan dolar ke dalam pelampung murah. Ini adalah cara terbaru untuk bermain. Dia berbaring di atas pelampung lalu menaburkan garam di sisinya. Kemudian mulai menjilati garam, dan minum 2 botol anggur sekaligus. Kesepian membuatnya putus asa. Phil ingin mencari teman. Jadi dia menggambar wajah tersenyum di setiap bola. Tapi mereka tidak bisa berbicara dengannya. Akhirnya dia bergumam pada dirinya sendiri. Baru sekarang dia menyadari. Kehidupan ini benar-benar tidak berarti tanpa ada seseorang di sampingnya. Hari berlalu dan dia masih kesepian. Phil akhirnya menyerah pada kesepian ini. Memutuskan untuk menyerahkan sisa hidupnya. Setelah meninggalkan tanda di atas batu besar, dia mengemudikan truk pickup dengan segenap keberaniannya. Menginjak gas dengan kuat, bersiap untuk menabrak batu. Tapi di luar dugaan, saat ini terjadi sesuatu yang tidak terduga. Saat mobil hendak menabrak batu, Phil tanpa sengaja menoleh ke kiri. Dia segera menghentikan mobil dan berdiri tercengang. Phil melihat asap hitam membubung di dekatnya. Artinya masih ada orang yang tinggal di sana. Memikirkan hal ini, Phil dengan gembira berlari kembali ke mobil. Lalu segera pergi ke tempat asap mengepul. Benar saja, ada yang tinggal di sini. Apa yang terjadi selanjutnya membuat Phil semakin terkejut. Sebuah bra yang tergantung membuatnya terpikat. Ini pasti milik wanita. Dia mengambilnya lalu menciumnya dan kemudian pingsan. Ketika dia bangun, dia melihat keindahan yang luar biasa. Dia membuka matanya dan bertanya apakah dia sedang bermimpi. Tapi gadis itu sepertinya tidak mendengarnya. Phil melihat ada yang tidak beres. Saat tersadar, ternyata keindahan itu hanyalah ilusi Phil. Phil bergegas bangun dan bertanya padanya. Gadis cantik yang ada di depannya ini sangat marah. Cepat kembalikan bra itu padaku. Dia semakin menjadi tak terkendali. Dia dengan cepat mengeluarkan pistolnya. Memaksanya untuk mengembalikan branya. Phil tidak berani melawannya. Tindakan ini membuatnya merasa jijik. Tapi ketika memikirkan tentang masalah yang sama, dia harus meletakkan pistolnya. Keduanya memperkenalkan diri dan saling mengenal lagi dari awal. Phil adalah pria terakhir di dunia. Namo juga wanita terakhir di dunia. Phil kembali merasakan percikan harapan. Dia memutuskan untuk membawanya pulang dan hidup bersama. Tapi dia segera menyesalinya. Namo adalah orang yang penuh energi positif. Dalam perjalanan dia tak henti berbicara. Di lampu merah dia memaksa Phil berhenti. Mematuhi peraturan lalu lintas. Ketika sampai di tempat parkir, dia memaksa Phil ke diparkir di posisi yang ditentukan.
Phil belum pulang. Tapi Phil sudah tergila-gila padanya. Pertama dia membawanya ke kamar mandi. Kemudian membawanya ke kolam renang, di mana dia sering berbaring sambil minum alkohol. Ini membuat Namo tidak mengerti. Melihat rumah mewah berubah menjadi tempat pembuangan sampah. Dia memutuskan untuk menikmati kebebasan ini. Puluhan ribu kata makian ingin dicurahkan. Lalu dengan tenang mengatakan dia pasti akan memperbaikinya. Phil menginjak gas lalu pergi. Keesokan harinya, Phil tercengang saat melihat pemandangan di luar jendela. Dia bergegas berlari keluar. Ya Tuhan! Dia pindah dan langsung tinggal di sebelah rumahnya. Phil tidak senang berbicara dengannya. Di dunia ini kau bisa pergi kemana saja. Mengapa kau tinggal di sebelah rumahku? Namo tentu membantahnya. Dia hanya ingin menyelamatkan dunia ini termasuk menyelamatkan Phil. Namo tidak bisa menghentikannya. Phil memutuskan untuk pulang. Sambil berjalan dia bergumam pada dirinya sendiri. Jika aku tidak bekerja sama denganmu, bagaimana aku bisa melahirkan? Setelah itu Namo memberitahu Phil untuk memperbaiki pipa air untuk menanam sayuran. Phil malas-malasan dan menolaknya. Aku tidak makan sayur. Tanpa diduga dia mengeluarkan tomat lezat dan disantap di hadapannya. Mulutnya berkata dia tidak suka sayur. Tapi lidahnya tidak bisa berbohong. Sudah 2 tahun aku tidak makan sayur. Namo bertekad untuk tidak membantunya memperbaiki pipa air. Tapi pada malam hari dia menyelinap ke kebunnya dan mencuri tomat. Setelah beberapa hari berpikir, Phil masih tidak berubah. Dia kemudian mengubah rencananya, lalu mulai meniru Namo yang membuang sampah di tempatnya. Mengubah air mancur menjadi toilet. Phil melihatnya. Dia tidak tahan lagi. Aku membatalkan rencanaku untuk memperbaiki pipa air. Apa yang kau katakan? Tomat yang aku tanam mati semua. Bagaimana peradaban baru bisa diciptakan? Dan Phil dikalahkan olehnya. Pada siang hari dia memperbaiki pipa air, menyirami taman dan setuju untuk bergabung dengannya. Tapi setelah makan malam, permintaan Namo membuat Phil menyesal. Kita harus menikah. Mengapa aku harus menikah? Pernikahan ini tidak berarti apa-apa. Keduanya yang tidak setuju mulai berdebat lagi. Meskipun dia sangat tidak menyukai orang seperti ini. Tapi di dunia ini hanya Namolah satu-satunya wanita terakhir untuk mempertahankan kehidupan dan menyelamatkan dunia. Phil dengan enggan berlutut untuk melamarnya. Terpaksa menikahi wanita yang dibencinya. Wajah pengantin pria ini sangat bingung. Tapi di luar dugaan, dia baru saja menikah kemarin dan tak sengaja menabrak sebuah mobil hari ini. Seorang cantik turun dari mobil itu. Phil merasa pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Setelah berbincang sebentar, dia tahu Melissa sudah di sini sejak 2 minggu yang lalu. Tempat ini terlalu sepi. Setelah mendengarkannya, Phil sangat menyesali mengapa dia menikah begitu cepat. Kemudian dia membawa Melissa ke rumahnya, dan mengatur agar dia tinggal di sebelah rumahnya. Untuk menebus penyesalan di hatinya, Phil memutuskan untuk jatuh cinta pada Melissa. Saat makan malam Phil mengejutkan 2 orang. Dia berpakaian sangat rapi. Dia juga mencukur janggut yang telah tumbuh selama bertahun-tahun. Dalam hati Phil pikir dia tampan. Tapi keduanya berkata mereka tidak tahu harus menangis atau tertawa. Mereka bilang dagunya terlalu runcing. Dia terlihat lebih buruk. Phil hanya peduli pada Melissa. Dengan temperamen panas setiap hari, kini dia menjadi lembut dan tersenyum padanya. Istri yang duduk di sebelahnya berbicara tanpa henti. Tapi Phil pura-pura tidak mendengarnya. Setelah selesai makan, Melissa pulang dan istrinya naik ke atas. Dia ingin segera punya bayi. Phil pura-pura sakit perut untuk menolak permintaannya. Di pagi hari Phil melakukan olahraga. Dia bilang dia harus melatih ototnya. Phil tahu Melissa suka mobil. Jadi dia memberikannya. Dan Melissa berkata Phil pria yang sangat bertanggung jawab. Sang istri mengetahui hal ini dan sangat marah. Phil memiliki waktu membeli mobil untuk Melissa. Tapi tidak ada waktu untuk memperbaiki pintu rumahnya. Jika di masa lalu Phil akan mengabaikannya. Tapi sekarang dia harus membangun citra yang baik di depan Melissa. Dia langsung setuju. Melihat sang dewi menatapnya, dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Phil pura-pura baik saja. Melissa bilang hari ini hari ulang tahunnya. Phil mengatakan dia pasti akan memberitahu istrinya. Tapi di dalam hatinya dia tidak mau.
Phil pergi ke rumah Melissa. Di dalam hatinya dia terus-menerus memikirkan sesuatu. Melissa mabuk dan mengaku tidak tahan melajang. Ingin mencari seseorang untuk dinikahi. Sayangnya Phil sudah punya istri. Phil dengan gembira menyuruh Melissa untuk menunggunya selama 2 menit. Lalu pulang mencari istri yang ingin dia ceraikan. Tapi baru saja masuk, dia melihat Namo membuat karangan bunga hati sendiri. Phil ingin mengatakannya, tapi aku menelannya kembali ke dalam. Memikirkan kembali bagaimana Namo yang sangat membantunya. Meskipun dia banyak bicara, apa yang dia lakukan adalah untuk tujuan besar. Jika dipikir-pikir Phil juga punya perasaan padanya. Dia tidak bisa berkata-kata. Di satu sisi dia menikahi wanita baik. Di satu sisi ada gadis cantik yang ia temui di jalan. Akhirnya Phil membuat keputusan bijak. Dia akan tetap menjadi suami yang baik. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.